Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Aku membonceng di belakang Abu Talha saat perang Khaybar. Kedua kakiku menyentuh kedua kaki Rasulullah. Kami mendatangi mereka saat mentari terbit. Saat mereka mengeluarkan hewan-hewan ternak dengan membawa cangkul, keranjang, dan skop. Mereka berteriak, 'Itu Muhammad,' demi hari Kamis. Rasulullah bersabda, 'Allahu Akbar, runtuh sudah Khaybar. Allahu Akbar, runtuh sudah Khaybar.' Sungguh kalau kita sudah tiba di kawasan suatu kaum, sungguh buruk sekali pagi hari orang-orang yang patut mendapat peringatan Allah mengalahkan mereka." Lalu Sofia jatuh ke bagian Dihya. Sofia adalah seorang budak wanita yang cantik. Rasulullah kemudian menukarnya dengan 7 tawanan. Setelah itu beliau serahkan Sofia kepada Ummu Sulaim untuk dirias dan dipersiapkan. Sofia menunggu masa iddah di tempat Ummu Salamah. Safiyah atau Safia berasal dari Yahudi Khaybar. Ayahnya Huyai bin Akhtab, pemimpin Khaybar yang ditaati. Bersama sang ayah, Safiyah hidup leluasa dan nikmat. Namun ia merasa bahwa kenikmatan hakiki adalah kenikmatan hati, bukan kenikmatan ragawi. Kala beranjak dewasa, para pemuka kaumnya berhasrat menikahinya. Ia kemudian dinikahi Salam bin Abu Hakik. Setelah itu dinikahi Kinanah bin Abu Hakik. Keduanya termasuk pujangga Yahudi. Kinanah terbunuh dalam perang Khaybar dan meninggalkannya. Jamuan makan yang Rasulullah hidangkan saat menikahi Sofiyah adalah kurma, keju, dan mentega. Tanah kemudian diratakan dengan diberi pasir. Setelah itu hamparan kulit dibentangkan. Berikutnya jamuan makanan didatangkan. Hingga orang-orang kenyang. Orang-orang berkata, "Kami tidak tahu apakah beliau menikahinya atau beliau jadikan Ummu Walad." Mereka berkata, "Kalau beliau menghijabinya berarti ia istri beliau. Jika tidak berarti Ummu Walad beliau." Saat hendak menunggangi kendaraan, beliau menghijabinya. Ia kemudian duduk di pantat unta. Akhirnya orang-orang tahu bahwa beliau menikahinya. Setelah mendekati Madinah, Rasulullah mempercepat perjalanan. Kami pun mempercepat perjalanan. Unta beliau terpeleset, beliau jatuh, Sofia pun jatuh. Beliau berdiri lalu menutupinya. Sementara para wanita melihat, mereka lantas berkata, "Semoga Allah melaknat si wanita Yahudi itu." Anas bertanya, "Wahai Abu Hamzah, apa Rasulullah jatuh?" "Demi Allah, beliau terjatuh." Dalam riwayat Anas bin Malik lainnya menyebutkan ia berkata, Sofia jatuh ke dalam bagian Diyah. Orang-orang memuji Sofia di hadapan Rasulullah. Mereka berkata, "Belum pernah kami melihat seorang wanita pun yang menjadi tawanan sepertinya." Beliau kemudian menemui Dihya dan memberinya apa yang ia inginkan sebagai penukar Sofia. Setelah itu beliau serahkan Sofia kepada ibuku. Beliau berkata, "Dandanilah dia." Setelah itu Rasulullah meninggalkan Khaybar. Saat malam tiba, beliau menurunkan Sofia lalu mendirikan tenda untuknya. Pada pagi harinya beliau bertanya, "Siapa yang punya kelebihan bekal, silahkan dibawa kemari." Ada yang datang dengan membawa kurma, ada juga yang datang dengan membawa lebihan tepung. Mereka kemudian membuat makanan dari campuran kurma dan tepung. Lalu mereka memakannya dan meminum genangan air besar di samping mereka, sisa air hujan. Itulah jamuan makan Rasulullah saat menikahi Sofia. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Di kedua mata Sofia ada sesuatu berwarna hijau." Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa warna hijau di kedua matamu itu?" Sofia menjawab, "Aku pernah berkata kepada suamiku, aku bermimpi seperti yang dialami orang tidur, seakan bulan jatuh ke dalam kamarku. Maka suamiku menamparku dan berkata, 'Kau menginginkan Raja Yastrib?' Saat itu tidak ada seorang pun yang lebih aku benci melebihi Rasulullah, sebab beliau telah membunuh ayah dan suamiku." Beliau kemudian menjelaskan alasan beliau kepadaku. Beliau bersabda, "Wahai Sofia, ayahmu menghasut bangsa Arab untuk melawanku, melakukan ini dan itu, hingga kebencian itu hilang dariku." Sofia kembali bersama Rasulullah setelah digauli di tengah perjalanan pulang ke Madinah. Sofia berada di puncak kebahagiaan karena sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya jika suatu hari nanti akan menjadi muslimah, apalagi menjadi ibunda bagi orang-orang mukmin, Ummul Mukminin. Betapa saat-saat bahagia nanti ada mampu dilukiskan dengan kata-kata. Pembawa berita gembira datang kepada penduduk Madinah memberitahukan tidak lama Rasulullah datang. Penduduk Madinah keluar menyambut kepulangan Rasulullah dari peperangan ini.
Wajah-wajah para lelaki berbinar, anak-anak dipenuhi rasa senang, sementara para wanita berada di atap-atap rumah dengan hati penuh bahagia. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka berada dalam kesedihan mendalam, tersendak oleh kemenangan Rasulullah. Allah membeberkan aib mereka, merendahkan kalimat orang-orang kafir, dan meninggalkan kalimat Allah. Para wanita yang berada di rumah-rumah Nabi bersiap untuk menyambut kedatangan Nabi Islam dan kekasih orang-orang muslim yang ditolong Allah. Dengan hati-hati dan lurus, tekad-tekad yang benar dan jiwa-jiwa yang jernih. Sepertinya ibunda kita Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq terdorong rasa cemburu setelah mendengar berita Rasulullah menikahi Sofiyah binti Huyai, raja Yahudi, si gadis muda dan cantik berusia 17 tahun itu. Diriwayatkan dari Aminah binti Qais Al-Ghifariyah, ia berkata, "Aku termasuk salah seorang wanita yang mengiring Sofiyah saat memasuki tempat Rasulullah. Lalu aku mendengar Sofiyah berkata, saat masuk menemui Rasulullah aku belum menginjak 17 tahun. Rombongan penuh berkah tiba di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah lebih memilih untuk tidak membawa Sofiyah masuk ke dalam rumah istri-istri beliau. Beliau menempatkan Sofiyah di rumah seorang sahabat mulia, Harithah bin Nu'man Al-Ansari. Kaum wanita Ansar mendengar tentang Sofiyah, istri Nabi yang termasuk dalam golongan Ummahatul Mukminin. Mereka berdatangan dengan rombongan ataupun sendiri-sendiri melihat kecantikan dan kesempurnaannya. Saat Sofiyah pindah ke rumah-rumah Nabi, ia membawa segala kebaikan untuk saudari-saudarinya sesama Ummahatul Mukminin. Ia lebih dulu memberi mereka hadiah, namun paling awal ia memberi hadiah kepada Raihana Rasulullah, Fatimah putri beliau. Sofiyah mempersembahkan hadiah bernilai padanya. Diriwayatkan dari Ibnu Musayyib, ia berkata, Sofiyah datang di kedua telinganya terdapat anting emas. Ia kemudian memberikan salah satu anting itu kepada Fatimah, juga satunya untuk istri-istri beliau. Betapa seorang ibu berakal yang tahu bahwa hadiah punya pengaruh besar di hati orang sekitar. Karena Nabi pernah menyampaikan, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Namun demikian, ia merasa begitu terasing karena istri-istri Nabi lain tidak bisa melupakan asal-usulnya. Ini karena sebelumnya ia adalah wanita Yahudi, namun Allah memuliakannya dengan nikmat Islam. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Sofiyah mendengar bahwa Hafsyah menyebutnya putri seorang Yahudi. Sofiyah menangis, lalu Nabi masuk menemuinya saat ia menangis. Kenapa kau menangis? Tanya beliau. Hafsyah berkata kepadaku bahwa aku putri seorang Yahudi, jawabnya. Nabi kemudian bersabda, kau putri Nabi, pamanmu seorang Nabi, dan kau istri seorang Nabi. Lalu dengan apa ia membanggakan diri di hadapanmu? Setelah itu beliau bersabda, takutlah kepada Allah, wahai Hafsyah. Bahkan suatu ketika Aisyah mencibir Sofiyah. Aisyah mengatakan, ia wanita pendek. Nabi tidak suka terhadap sikap Aisyah dan tidak mengakuinya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku berkata kepada Nabi, cukuplah Sofiyah bagimu. Dia itu begini dan begitu. Maksudnya Aisyah mengatakan bahwa Sofiyah orangnya pendek. Nabi kemudian mengatakan, sungguh kau telah mengatakan sesuatu yang andai dicampurkan dengan lautan, tentu akan mengotorinya. Bahkan hal serupa juga pernah dilakukan Zainab binti Jahsy, hingga membuat Nabi marah dan menegurnya selang berapa lama. Diriwayatkan dari Sofiyah binti Huyai bahwa Nabi berangkat haji bersama istri-istri beliau. Unta Sofiyah menderum, ia pun menangis. Rasulullah datang setelah diberitahu orang-orang. Beliau kemudian mengusap air mata Sofiyah yang tengah menangis. Beliau lalu memintanya tidak menangis. Selanjutnya Rasulullah singgah bersama para rombongan. Saat hendak meneruskan perjalanan, beliau berkata kepada Zainab binti Jahsy, pinjamkan saudarimu itu unta. Zainab memiliki banyak hewan tunggangan. Lalu Zainab berkata, aku meminjami istri Yahudimu itu. Nabi marah hingga tidak mau berbicara kepadanya sampai pulang ke Madinah. Hingga bulan Muharram dan Safar, beliau tidak mendatanginya dan tidak bergilir untuknya. Zainab akhirnya merasa putus asa terhadap beliau. Pada bulan Rabiul Awal, beliau baru masuk menemui Zainab. Begitu melihat beliau, Zainab bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Zainab memiliki seorang budak wanita yang sengaja ia sembunyikan dari Rasulullah. Zainab kemudian berkata, dia milikmu Nabi.
kemudian menghampiri tikar Zainab yang sudah diangkat. Beliau kemudian menghamparkan tikar tersebut dengan tangan beliau sendiri, dan beliau meridhoi seluruh istri beliau. Sepeninggal Rasulullah, ibunda kita Sofiyah hidup hampir 40 tahun. Semuanya ia habiskan dalam ketaatan kepada Allah. Salat, puasa, sedekah, menyebarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah. Ia melalui era para khalifah ar-Rasyidun dari awal hingga akhir, melalui berbagai peristiwa penaklukan Islam di belahan timur maupun barat bumi. Melihat kemenangan dan kekuatan kaum muslimin di belahan timur dan barat bumi seperti yang pernah dikabarkan Nabi. Pada tahun 50 Hijriah, ibunda kita Sofiyah tidur di atas ranjang kematian untuk bertemu Rabb dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Setelah sebelumnya Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan ridho kepadanya, Sofiyah meninggal dunia untuk menjadi contoh dan teladan bagi setiap muslimah hingga hari kiamat. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Allahu a'lam bishawab.